ketika Yesus mati dan bangkit, terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau manusia biasa mati, ya mati saja, tidak ada apa-apa. Bahkan sampai sekarang, apabila Jumat Agung jam 3 sore, pasti langit mendung. Saya tidak tahu apakah hari Jumat itu kalian lihat atau tidak. Tetapi rata-rata pada hari Jumat Agung jam 3 sore selalu mendung. Itu menandakan bahwa yang mati itu bukanlah orang biasa. Itu adalah lain daripada yang lain. Bahkan pada saat dia pun bangkit, banyak keajaiban-keajaiban terjadi, di mana ada gempa bumi. Waktu dia bangkit, ibu bapak, dalam Matius pasal 28 ayat 2, Matius 28 ayat 1 mulai baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Amin, ibu bapak. Oleh karena itulah, maka penjaga-penjaga itu pun menjadi gentar dan ketakutan. Saya baca selanjutnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi betapa dahsyatnya kebangkitan Yesus itu. Dahsyat, bukan biasa-biasa, tetapi begitu dahsyat. Malaikat turun dari sorga, menggulingkan batu. Itulah sebabnya Paulus tadi menuliskan dalam Efesus yang kita baca, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kehebatan kuasa Allah itu dinyatakan kepada kita, diberikan kepada kita dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ibu bapak percaya? Paulus juga berkata dalam Roma pasal 9 ayat 10 atau Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
kuasa Allah yang hebat dan dahsyat itu dapat masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Seberapa hebat, bagaimanakah kuasa kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus itu? Mari kita baca salah satu di dalam 1 Petrus 1. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 3 dan 4 berkata begini. Inilah kehebatan kuasanya bagi kita yang percaya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi untuk melahirkan kita kembali, untuk membuat kita menjadi baru, Yesus harus mati dan bangkit. Dengan kematian dan kebangkitannya kita dilahirkan. Itulah makanya Yesus waktu disalibkan, dia menderita sakit yang sangat hebat, melebihi daripada sakit ibu-ibu yang melahirkan. Bahkan luka terakhir yang dialami oleh Yesus adalah luka di lambungnya, yang ditombak lambungnya mengeluarkan air dan darah. Sama seperti ibu-ibu kalau melahirkan akan mengeluarkan air dan darah, air ketuban. Jadi untuk melahirkan kita, dia harus menanggung penderitaan yang hebat, menanggung luka-luka, bahkan lambungnya ditombak, mengeluarkan air dan darah. Untuk melahirkan kita, supaya kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan yang akan kita terima itu, ayat 4 berkata, yaitu ini, di mana kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, suatu bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Ada harapan, tetapi belum pasti ibu bapak. Belum pasti ibu bapak akan menerimanya. Kenapa? Kalau tidak bertekun dalam pengharapan, ia tidak menerima. Jangan ibu bapak pikir, Yesus sudah mati bagiku, aku sudah pasti nanti ke surga. Aku sudah pasti nanti mendapat bagian yang tidak dapat binasa itu. Pasti aku mendapat yang tidak dapat cemara itu. Tidak. Ya kalau kita gugur di tengah jalan, kalau iman kita gugur di tengah jalan, ini kan pengharapan. Pengharapan itu harus ditekuni. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi dengan kematian dan kebangkitannya, dia melahirkan kita. Di mana kita akan mendapat kuasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah harus dilahirkan. Siapa yang melahirkan kita? Bapa. Lewat siapa? Lewat Yesus.
Yesus yang mati dan bangkit. Ini hebatnya, betapa hebat kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita akan memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus Kristus telah melahirkan kita dengan menanggung penderitaan yang hebat. Sehingga kita lahir dan menjadi anak-anak Allah. Kita dilahirkan dengan kematian dan kebangkitannya. Dan orang-orang yang dilahirkan oleh Allah akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal, kita baca 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kita harus mengalahkan dunia, Ibu Bapak. Yesus sendiri pun sudah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata begini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita yang dilahirkan oleh Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus akan mengalahkan dunia ini, di mana kita tidak akan mengasihi dunia ini, di mana kita tidak akan mengasihi dunia ini selain mengasihi Allah. Kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan dunia ini, tetapi kita menuruti dan melakukan kehendak Bapa. Itu disurat dituliskan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mengalahkan dunia ini. Kita bukan hanya mengalahkan keinginan-keinginan di dunia ini, tetapi kita akan mengalahkan segala masalah-masalah yang ada di dunia ini. Amin, Ibu Bapak. Kita akan mengalahkan persoalan-persoalan dan segala permasalahan di dunia ini, sebab Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, kematiannya amat dahsyat dan luar biasa. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Kuburan terbuka. Mari kita baca Matius pasal 27. Biar saya jelaskan sedikit di sini. Matius pasal 27. Apa artinya ini? Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga bakar, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Saya heran, mengapa ketika Yesus mati kuburan terbuka, dan sesudah dia bangkit, orang-orang di kuburan itu pun keluar dari kubur dan masuk ke kota, pulang ke rumahnya. Orang yang mati seperti misalnya Raja Daud, saya rasa Raja Daud juga ikut bangkit di sini, karena Raja Daud orang kudus. Nabi-nabi yang dikubur di Yerusalem, di Israel waktu itu, orang-orang kudus, waktu Yesus mati, kuburannya terbuka. Mengapa mesti kuburan terbuka? Kuburan itu kan tanah. Tanah itu kan bumi. Bumi itu kan dunia. Artinya apa, Ibu Bapak? Yesus mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan bumi. Daya tarik bumi tidak sanggup menahan orang-orang kudusnya. Kuburan itu kan sesuatu yang menghimpit, yang mengurung, yang mengekang seseorang di dalamnya, sehingga tidak bisa keluar. Kalau orang hidup di kubur, dia menderita, dia kesakitan, dia sesak bernapas. Itu merupakan gambaran daripada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, yang mengubur kehidupan kita, yang menghalangi pergerakan kita, bahkan yang menekan kehidupan kita. Di kuburan itu ada bau busuk, ada banyak kotoran dan tulang belulang, berantakan, tidak teratur, dan sangat tempat yang sangat tidak baik bagi manusia, kuburan. Tetapi dengan matinya Yesus, orang-orang kudus dikeluarkan dari kuburan. Keluar dari kuburan. Dan sesudah dia bangkit, 3 hari kemudian orang-orang itu keluar dari kubur, bangkit dari kubur, dan masuk ke kota. Dahsyat Yesus ini, amin. Dahsyat Allah kita, hebat kuasa kematian dan kebangkitannya bagi kita. Kita akan sanggup mengalahkan dunia ini dengan segala persoalan di dalamnya. Apa masalahmu sekarang, Ibu Bapak? Apa kuburanmu sekarang? Asal nama dia apa di dalam hulur, nah bukan kuburan persoalanmu apa sekarang? Apa yang menguburmu sekarang? Tolong dibikin di dalam hati list kuburanku 1, 2, 3, 4, 6. Apa yang menjadi kuburan kita sekarang di hari-hari ini, yang mengubur kita dalam-dalam, yang menekan. Tetapi ketahuilah, Yesus telah mati. Haleluya. Ketika dia mati, kuburan terbuka. Makanya dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang lain.
tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Maka saya simpulkan, kematian dan kebangkitan Yesus betapa dahsyat, memberikan kepada kita jalan keluar dalam segala persoalan kita, mengeluarkan kita dari kuburan. Mungkin kuburan kita sekarang sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Heaven mungkin yang selalu jauh dan selalu lari dari kita. Atau banyaklah yang menjadi persoalan di dunia ini yang mengubur kita. Tetapi Yesus sudah bangkit. Dengan kebangkitannya, kuburan terbuka. Orang-orang kudus, saudara-saudara adalah orang-orang kudus, keluar dari kubur, menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya. Tapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita tahu bahwa betapa hebat kuasa Tuhan itu. Betapa dahsyat kuasa yang dikerjakannya dalam kematian dan kebangkitannya. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat memperolehnya? Apakah kita duduk-duduk saja? Apakah kita tinggal percaya saja, ongkang-ongkang kaki, ya Yesus sudah mati, itu sudah enak sudah. Apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak? Kita baca Ibrani pasal 9. Ayat 14. Ayat 13 mulai, Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi apa jawabannya Ibu Bapak? Tori waktu hamu doa aja, tidak ada orang beribadah. Apa jawabannya Ibu Bapak? Beribadah. Kita harus beribadah. Dengan kita beribadah, kita akan menerima kuasanya yang hebat ini. Kalau malas beribadah, kuasa kebangkitan Kristus tidak akan kita rasakan. Yesus harus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan darahnya, supaya kita dapat beribadah, supaya kuasa kematian dan kebangkitannya dapat masuk ke dalam hidup kita. Kita harus masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi untuk kita dapat beribadah, Yesus harus mati. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Begitu Yesus tos hosana, meribak tirai bait suci, roboh, retak, sehingga tidak hanya imam besar lagi yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi oleh darahnya kita semua dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Dan Paulus katakan di sini supaya kita dapat beribadah. Jadi ibadah itu mahal. Mahal Ibu Bapak. Seharga Yesus. Seharga tubuh dan darahnya. Seharga kematiannya. Dia harus mati supaya kita dapat beribadah. Jangan sepelekan ibadah. Amin Ibu Bapak. Amin. Jangan curiga. Jangan curiga Ibu Bapak kepada pendeta
Kalau disuruh-suruh beribadah jangan curiga. Murninya hatiku. Amin. Bukan untuk uang. Berapalah uang itu? Banyak menghitung haleluya. Bukan. Ibadah. Saya harus menyampaikan firman Tuhan. Supaya kita dapat beribadah, Yesus mempersembahkan tubuhnya. Supaya kita menerima kuasa kebangkitannya, berkat kebangkitannya, maka kita harus beribadah. Itulah makanya setelah Yesus bangkit, murid-murid selalu beribadah setiap hari Minggu. Maka berkumpullah mereka pada hari pertama minggu itu. Itu hari Minggu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Waktu si Thomas tidak ada. Kemudian 8 hari kemudian, pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul lagi. Thomas pun sudah ada. Jadi setiap pada hari pertama minggu itu, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka berhimpun dan berkumpul, Yesus yang bangkit itu datang ke tempat perkumpulan itu dan memberi mereka kekuatan. Sehingga murid yang tadinya lemah, murid yang tadinya tidak bersemangat lagi, oleh kuasa kebangkitan Yesus, mereka menjadi berkobar-kobar melayani Tuhan, bahkan mati pun mau untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sering kita mendengar begini, kamu harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Lalu pikiran kita langsung mengarah kepada berkat. Kalau ada kuasa kebangkitan, berarti aku pasti kaya. Usahaku pasti lancar. Masalahku pasti selesai. Bahkan aku bisa menyembuhkan orang sakit. Mungkin aku bisa berjalan di atas air. Bahkan aku bisa terbang seperti Yesus. Begitu orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus adalah hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kita buka ayatnya dalam Lukas pasal 24. Jadi kalau hatimu tidak berkobar-kobar beribadah kepada Tuhan, maaf Bapak Ibu, Ibu Bapak tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Lukas 24 ayat 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kedua orang ini mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang akhirnya membuat mereka kembali ke Yerusalem, yang tadinya mereka sudah meninggalkan Yerusalem pulang kampung ke Emmaus. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus yang bangkit sudah ada di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak mengenal. Namun kuasa kebangkitan Yesus itu ada mengalir ke dalam hati mereka. Ketika mereka berbicara dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Roh mereka mendidih kepada, artinya rohani mereka mendidih untuk Tuhan. Lalu ketika mereka menyadari, sadarlah mereka, rupa-rupanya kita sudah bersama dengan Yesus itu. Pantasanlah hatiku tidak berkobar-kobar. Jadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hatinya akan berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hatinya akan berkobar-kobar melayani Tuhan. Tidak lemah, tidak akan malas. Jangan Anda berkata, aku mengalami kuasa kebangkitanmu Yesus, engkau sudah mati bagiku, tapi kamu malas beribadah.
malas berdoa, malas baca firman. Nonsen. Jadi perlu kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan ini, supaya kita dapat mengalahkan dunia ini. Apa tadi dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 itu, bahwa orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Sama seperti Yesus yang telah mati, dia mengalahkan kuburan. Kuburan, tanah, bumi, kuburan pun kalah dibuat oleh Yesus. Orang-orang kudus pun mengalahkan kuburan, mengalahkan tanah, mengalahkan bumi, karena Yesus sudah melahirkan dia. Jadi kalau kita mengalami api yang menyala-nyala melayani Tuhan, maka persoalan-persoalan pun tidak sanggup berada di dalam hidup kita. Nah, harus berdoa dan percaya rohmu. Karena apa? Karena di sini kan ada api. Apinya kan menyala terus. Kalau masuk iblis, terbakar dia. Masuk persoalan, terbakar dia. Masuk sakit penyakit, terbakar semua. Jadi kita kalahkan semua apa yang diberikan oleh dunia. Terbakar semua di hati ini. Karena di sini ada api. Api dari surga. Api yang berkobar-kobar. Itulah makanya masih ingat Sadrak, Mesak dan Abednego, hati mereka berkobar-kobar kepada Tuhan. Apa kata mereka? Sekalipun Tuanku Raja menyuruh kami menyembah patungmu, takkan mau kami. Karena kami tahu Tuhan Allah kami akan sanggup melepaskan kami dari tanganmu. Tetapi sekalipun Tuhan Allah kami tidak melepaskan kami dari tanganmu, jangan harap kami mau menyembahmu. Berarti di hatinya kan ada api yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Hidup mati untuk Tuhan, diberkati pun untuk Tuhan. Percaya dia, tidak ada yang mengimbangi Tuhan. Raja Nebukadnezar pun berkata, "Toe ma, tadering ma, toe, balu gitar, balu trompet, balu sangkakala, balu musik, ibalu mah, dangolo alai manobba." Marahlah Raja Nebukadnezar. Orang-orang ini pembangkang, pelawan ini, tangkap mereka. Mereka pun ditangkap. Lemparkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat. Begitu dilemparkan, mereka tidak terbakar. Bau api, bau kebakaran pun di tubuhnya tidak ada. Karena apa? Karena api yang di sini lebih besar dari api yang di dapur. Karena api yang di hatinya, api Kristus, api Roh Kudus yang membakar jiwanya kepada Tuhan, lebih hebat dari api buatan Raja Nebukadnezar. Tidak ada tandingannya. Makanya Nebukadnezar pun geleng-geleng kepala. Amanjo tahe Nebukadnezar. Dulu halahin nak kita pamasok, kapag heraopat, kadang sada hubereng so maniwala na yun na kan. At tong pakaluar mahalahiba, iba kaluar, iperik sa bejuna, dang matuto. Iperik sa umut na, dang age matuto. Dianggo badan na, dang bau bosok. Heram na imana. Tidok komba. Manangisi na menghina Tuhan ni si Sadrak, Mesak, Abednego, ikko ni pasay-say, ikko ni matehon. Laos dilehong matunasida kedudukan di berbagai-bagai pemerintahan Raja Nebukadnezar. Karena apa? Dia memiliki hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Ibu bapak, kalau hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan, seberapa berat pun permasalahan kita, pasti dapat kita lewati. Dan persoalan itu tidak akan menghanguskan kita.
Justru persoalan itu yang akan kita libas habis. Yang percaya katakan amin. Jadi betapa pentingnya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, karena betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ada diakan kuasanya bagi setiap kita yang percaya, asal kita mau meresponi berkat itu dengan setia beribadah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur buat firman-Nya. Kita bernyanyi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun hatiku tetap percaya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oleh pertolongan